warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas peristiwa Rengas Dengklok. Simak terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Rengas Dengklok terjadi pada saat beberapa hari menjelang diadakannya proklamasi. Peristiwa ini ditandai dengan adanya penyerahan diri Jepang pada sekutu dan kemudian disusunlah naskah proklamasi. Tak bisa berkutik karena adanya hantaman bom atom pada 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Awalnya, kemerdekaan Indonesia akan dihadiahkan oleh Jepang dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PPKI. Akan tetapi, dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, membuat sekelompok orang ingin kemerdekaan Indonesia disegerakan tanpa menunggu keputusan Jepang. Hal itu menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan muda ingin kemerdekaan segera diproklamasikan. Sebaliknya, golongan tua tidak sepakat karena tidak ingin ada pertumpahan darah, mengingat pasukan Jepang di Indonesia masih banyak. Tersebut berlanjut pada penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh sekelompok pemuda. Pada 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Mereka terdiri dari Soekarni, Aidit, Wikana, Khairul Saleh, dan lainnya. Dan Kosinggi menjadi pimpinan dalam penculikan tersebut. Rengas Dengklok ini dipilih karena dinilai lebih aman dibanding Jakarta, yang kemungkinan mudah bergolak usai Jepang menyerah pada sekutu. Mereka membawa Soekarno dan Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang pada sekutu melalui pemberitaan sebuah radio dari luar negeri. Saat itu, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah yang tak mau bekerjasama dengan Jepang. Setelah mendengar kabar kekalahan Jepang, ia pun menghubungi rekan seperjuangannya untuk meneruskan berita ini kepada golongan muda yang pro kemerdekaan agar segera bertindak. Golongan muda kemudian melakukan rapat di ruang laboratorium mikrologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada 15 Agustus 1945. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi tanpa menunggu Jepang. Utusan dari pertemuan tersebut adalah mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Setelah itu, golongan muda yang diwakili Darwis dan Wikana menghadap Soekarno dan Hatta untuk menyampaikan keputusan pertemuan. Namun, Soekarno dan Hatta menolak. Mereka mengatakan bahwa proklamasi kemerdekaan tidak bisa dilakukan secara gegabah dan harus menunggu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang telah dibentuk. Tidak adanya titik temu membuat golongan muda kembali melakukan rapat di asrama Baperpi atau kebun binatang Cikini hari itu juga. Hasilnya, mereka sepakat untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta agar tak mendapat pengaruh dari Jepang. Pada 16 Agustus 1945, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok karena letaknya yang strategis di dekat Tangsi Pembela Tanah Air atau PETA. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Jam 11 waktu Indonesia Barat, bendera Jepang diturunkan oleh rakyat Rengas Dengklok. Kemudian bendera merah putih dinaikkan. Usai penaikan bendera itu, pemuda dan rakyat langsung melucuti tentara Jepang. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta singgah di sebuah rumah milik Jiao Qixiong, seorang petani keturunan Tionghoa.
Rumah Ciau dipilih karena tertutup rimbunan pohon dan tak mencolok. Hingga sore hari, Soekarno dan Hatta masih berada di sana. Golongan muda kembali mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk segera dilakukan. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Mekana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya mereka bersepakat, Soekarno dan Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan kediaman Laksamana Muda Medan Tadasi. Teks dirumuskan bersama oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Pada 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat, Soekarno membuka pertemuan dini hari dan naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik, kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bendera dijahit dengan tangan Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekian dari cerita saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.